Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Musyarofah, NIM 253171016. Saya dari Prodi Tadis Biologi kelas 2A, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang Azwajah Maturidiyah, mulai dari sejarahnya, tokoh-tokohnya, konsep ajarannya, sampai perbandingan dengan aliran lain dalam Islam. Mungkin kita sering dengar istilah Azwajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata di dalamnya ada beberapa pendekatan teologi. Salah satunya adalah Maturidiyah. Nah, aliran ini penting karena menjadi dasar pemikiran banyaknya umat Islam, khususnya di wilayah Asia Tengah sampai Asia Selatan. Selanjutnya, kita memahami sejarah Maturidiyah. Maturidiyah muncul sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Aliran ini berkembang di daerah Samarkand yang sekarang bisa disebut wilayah Uzbekistan. Latar belakangnya munculnya Maturidiyah itu karena pada saat itu banyak perdebatan teologi. Ada kelompok yang terlalu mengutamakan akal, ada juga yang hanya berpegang pada teks tanpa menggunakan rasio. Nah, Maturidiyah hadir sebagai penengah atau jalan tengah. Mereka mencoba menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Jadi, akal tetap digunakan, tapi tidak boleh melampaui ajaran Al-Quran dan hadis. Karena pendekatan moderat, pemikiran ini mudah diterima oleh masyarakat dan akhirnya menyebar luas, terutama di kalangan mazhab Hanafi. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang tokoh-tokoh Maturidiyah. Tokoh utama tentu saja kita sering menyebut Imam Abu Mansur al-Maturidin. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam yang mempertahankan akidah Sunni menggunakan argumen rasional. Ciri khas beliau adalah menjelaskan iman dan logika tanpa meninggalkan dalil agama. Tokoh penerusnya, pertama yaitu Abu Ashur Badawi. Itu menyusun sistem teologi Maturidiyah lebih rapi. Yang kedua ada Abu Al-Mu'in An-Nasafi. Itu tugasnya memperkuat ajaran Maturidin dalam debat teologi. Berkat para tokoh ini, Maturidiyah berkembang menjadi salah satu mazhab akidah terbesar dalam Islam Sunni. Nah, ada konsep ajaran Maturidiyah. Pertama, keseimbangan akal dan wahyu. Menurut Maturidiyah, manusia bisa mengetahui keberadaan Tuhan melalui akal. Misalnya, ketika manusia melihat alam semesta yang teratur, akal bisa menyimpulkan adanya pencipta. Namun, detail ajaran agama tetap harus berasal dari wahyu. Jika akal membantu memahami, bukan menggantikan wahyu. Yang kedua, yaitu ada konsep iman. Iman menurut Maturidiyah adalah keyakinan dalam hati dan pengakuan. Amal perbuatan memang penting, tapi dosa besar tidak langsung membuat seorang keluar dari Islam. Ini menunjukkan sikap moderat dan tidak mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga ada kebebasan takdir manusia. Maturidiyah mengajarkan bahwa manusia memiliki pilihan dalam bertindak, tetapi semua tetap berada dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Artinya, manusia tidak sepenuhnya dipaksa, tapi juga tidak sepenuhnya bebas. Ini disebut posisi tengah antara fatalisme dan kebebasan total. Yang keempat ada sifat-sifat Allah. Maturidiyah menerima sifat Allah disebut dalam Al-Quran, namun sifat tersebut tidak boleh dipahami secara fisik seperti makhluk. Tujuan agar tetap menjaga kemurnian tauhid. Yang kelima ada hikmah dan keadilan Tuhan. Menurut Maturidiyah, Allah bertindak dengan hikmah dan keadilan. Artinya, segala ketetapan Allah memiliki tujuan, walaupun manusia tidak selalu memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan perbandingan dengan aliran lain. Pertama, kita memperbandingkan Maturidiyah versus Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal sangat dominan. Kalau Maturidiyah, akal penting tapi tetap di bawah wahyu. Yang kedua ada Maturidiyah versus Asy'ariyah. Persamaannya,
sama-sama azwajah dan sama-sama mempertahankan akidah Sunni. Perbedaannya, Asy'ariyah lebih berhati-hati memakai akal, Maturidiyah memberi ruang rasional lebih luas. Selanjutnya ada Maturidiyah versus pendekatan literasi. Pendekatan literasi memahami teks secara langsung, sedangkan Maturidiyah kadang menggunakan penafsiran rasional agar tidak menyerupai Tuhan dengan makhluk. Selanjutnya ada relevansi Maturidiyah di masa sekarang. Pemikiran Maturidiyah masih relevan saat ini karena membantu Islam berdialog dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada menghindari sikap ekstrim dan juga mendorong toleransi dalam perbedaan pendapat. Pendekatan moderat ini cocok digunakan di masyarakat modern yang beragam. Kesimpulannya, Maturidiyah adalah salah satu fondasi penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu melalui pendekatan yang moderat dan rasional. Maturidiyah membantu umat Islam memahami agama secara mendalam tanpa kehilangan nilai keimanan. Semoga pembahasan ini bisa mengubah wawasan kita tentang keberagaman pemikiran dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.